Bang yang telah menyempatkan hadir di forum Karatan Institut kami. Dan kemudian lebih rincinya mungkin nanti Bang Hamzah perkenalkan diri. Terima kasih. Jadi saya serahkan kepada Bang Hamzah tanpa mengurangi hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala Rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya kepada kita sehingga sore ini kita melakukan satu perjumpaan pemikiran yang selalu memang dirindukan oleh setiap kader HMI, terutama para senior HMI, adanya follow up atau adanya upgrading atau biasa disebut sebagai madrasah NDP atau upgrading NDP atau sekolah-sekolah NDP. Itu berbagai macam istilah-istilah yang biasa dilekatkan oleh berbagai cabang di seluruh Indonesia. Salawat dan salam kepada manusia paripurna, simpul mata rantai dari seluruh kebenaran yang agung, itulah Nabiullah Muhammad SAW. Dialah menjadi simpul mata rantai dari seluruh kebenaran, dan dia selalu menyambung risalah-risalah kenabian dari sejak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Oleh karena itu, bicara NDP HMI merupakan satu pedoman yang sangat baik sekali dalam perkaderan. Dan pada kesempatan ini saya diamanahkan oleh Ketua BPL dan saudara untuk menjelaskan dan berdiskusi tentang manusia. Karena NDP bab 2 adalah pengertian dasar tentang kemanusiaan. Tahun 2011 yang lalu ketika saya selesai LK2 yang kedua kalinya di Jakarta Timur, teman-teman saya dari Palembang itu merasa cukup mahir dalam NDP karena sejarahnya NDP disahkan setelah disepakati ya, dari Kongres Malang yang ke-9 1969, ketika disepakati itu nilai dasar Islam menjadi NDP, selesai gagasannya dan disahkan di Palembang Kongres ke-10. Itu merupakan kebanggaan teman-teman kita dari cabang Palembang karena ada sejarah NDP di situ. Ketika itu di Jakarta Timur saya gelisah terhadap perjalanan intelektual saya di HMI. Akhirnya saya ikut ke Palembang untuk berdiskusi tentang NDP tahun 2011. Nekat berangkat, ya nantilah bagaimana caranya pulang, ya terserah, yang penting saya pergi menimba ilmu. Saya tidak pernah berpikir apakah saya punya modal atau tidak. Ya faktor nekat dalam ilmu pengetahuan itu menurut saya baik sekali. Semua itu ada jalannya. Ya sejak dari situ 2011 saya kembali ke Makassar dan alhamdulillah terutama di cabang Goraya saya selalu diamanahkan untuk memegang NDP HMI. Meskipun ada beberapa perbedaan karena di sana itu harus spesifik. Misalnya NDP itu dibagi-bagi ke setiap pemateri. Jadi 7 bab NDP itu 7 pemateri. Jadi tidak spesifik 7 bab 1 pemateri dengan waktu yang sangat singkat, itu sebenarnya tidak cocok. Nah, tetapi ketika memang seperti itu yang terjadi, maka dibutuhkan peningkatan selanjutnya, yaitu upgrading seperti ini. Atau sekolah-sekolah atau majelis-majelis NDP seperti ini. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, ada kekeringan intelektual dan gairah mencari ilmu pengetahuan pada diri kader-kader HMI. Karena tanpa NDP, ilmu-ilmu yang lainnya akan menjadi praktis. Kalau menjadi praktis, maka semuanya harus sesuatu yang instan, yang segera. Kalau NDP dibutuhkan pemikiran, interpretasi, penafsiran. Coba di sini yang sudah LK2 berapa orang? Angkat tangan yang sudah LK2. Yang sudah LK2. Atau yang belum LK2 tapi sudah SC. Ada yang sudah SC, siapa yang sudah SC? Berapa orang? 2, 3. 3 ya, yang sudah LK2? 1.
Oke, yang LK1 yang mana? Yang masih LK1? Oh iya. Ya besok-besok jangan berkumpul sama LK1 ya, harus bergabung. Tidak ada kelas-kelas kemanusiaan itu, karena akan membantah sendiri NDP bab 2 itu nanti. Ketika ada kelas-kelas. Tidak boleh ada DP. Ya jangan ada jarak di antara kemanusiaan yang di HMI. Oke. Memang Nurholis Majid sebelum dia wafat, ya, terutama pada kader-kader HMI, mengharapkan adanya penafsiran-penafsiran baru terhadap NDP HMI. Jadi bukan berarti dirubah NDP, tidak, tapi melakukan satu penafsiran. Apalagi NDP gagasan yang Cak Nur dengan 3 teman-temannya itu, bersama 3 teman-temannya, Endang Subudi Ansari dengan Syakib Mahmud, pada tahun 1969, sekarang kita sudah 2019. Kira-kira sudah berapa tahun? Ya, 50 tahun ya. Oke, siapa yang bisa menghitung? 2019 kurang 1969. Kira berapa tahun itu ya? 50. Ya? Ya, 50 kan? Dari 50. 50? Ya, hari. Pemikir siapa setelah Cak Nur atau semasa Cak Nur yang pemikirannya bisa bertahan sampai 50 tahun kira-kira? Cak Nur membuktikan pemikiran-pemikirannya 2019 ini masih terus dipakai ide-idenya bersama teman-temannya di masa itu. Itu artinya mungkin tradisi berpikir dan tradisi membaca mereka di masa-masa yang lalu itu sangat kuat sekali, sehingga ia mampu membaca keadaan masa depan. Dan bisa dipastikan bahwa fenomena hari ini, ya, adanya problematika kebangsaan, keindonesiaan dan keumatan atau keagamaan kita itu kembali, ya, menggairahkan kita dan menyadarkan kita bahwa Cak Nur pemikiran-pemikirannya terutama NDP ini itu masih terus relevan, bahkan sangat relevan sampai hari ini. Tetapi tentu ada perbedaan. Tahun 1960-an itu ada gelombang-gelombang intelektual yang berbeda dengan hari ini. Dan yang dihadapi di masa-masa NDP ini lahir itu juga beda. Ada konteks. Ada konteks di masa itu. Ada faktor sejarah di masa itu. Nah, umur yang 50 tahun adalah umur yang sangat tua dan sangat panjang dalam suatu pemikiran. Itu sangat. Dan kita tidak bisa, kita belum tahu kapan selesainya pemikiran-pemikiran Cak Nur ini. Karena baru-baru lagi diterbitkan buku karangan Cak Nur secara full. Itu baru diterbitkan lagi, artinya bahwa gairah memang untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Cak Nur itu ada dan terus berkembang. Nah, pada saat ini karena sudah ada LK2, sudah ada SC, maka tidak lagi saya menjelaskan seperti menjelaskan di LK1 dan sudah LK1 yang sudah ikut di sini, tidak ada yang calon kader. Ya, yang pertama saya ingin memperkenalkan teori penafsiran dalam teks. Ini Cak Nur ini teks. Jadi Cak Nur itu menginginkan ada pengembangan baru. Jadi jangan menciplak atau jangan hanya mengikuti atau menghafal atau memahami teks-teks yang telah tertulis dalam teks NDP itu yang 8 bab dengan beruntun. Kemudian Asyariat Maltarikan kemudian melakukan berbagai penafsiran yang bukunya mungkin sering populer kita baca, Islam Mazhab HMI yang sampulnya warna putih, dan NDP yang terbaru ditafsirkan secara kontekstual juga itu warna hijau sampulnya. Itu sangat menarik untuk dibaca. Nah, itu salah satu penafsiran kader-kader HMI Asyariat Maltarikan. Semua berpotensi menafsir. Jadi semua kader berpotensi menafsir. Semua kader.
Jadi semua kader HMI berpotensi menafsir. Sejak NDP lahir, kemudian beberapa tahun belakang ini, itu masih dominan pembahasannya setiap cabang NDP itu pada ketuhanan. Karena kenapa? Pembahasannya NDP itu sangat panjang, sementara waktu yang tersedia dalam training-training, terutama LK1 sedikit. Oleh karena itu, hanya ketuhanan yang dibahas, waktu sudah selesai. Nah, karena memang LK1 itu adalah proses yang 5% saja ilmu pengetahuan. Jadi proses perkaderan itu hanya 5%. Di training LK1, LK2, LK3 itu penelitian saya terhadap HMI, perkaderan HMI pada saat saya menulis tesis sejak 2017 dan 2018 selesai di Magister Studi Islam UI Yogyakarta dengan judul tesis Membangun Karakter Bangsa, Studi Analisis Sistem Perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Jadi ya memang saya spesifik ke perkaderan cabang Yogyakarta. Meskipun saya kaji banyak perkaderan-perkaderan yang lain dari fase ke fase, dari perkaderan pertama HMI, kemudian berganti nama, ada Batra, ada Bastra, Bistrin dan sebagainya. Itu saya jelaskan di tesis saya dengan judulnya Membangun Karakter Bangsa, Studi Analisis Sistem Perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Di situ saya menulis, bahkan di abstrak pun saya sampaikan hanya 5%, ya, hanya 5% perkaderan yang ada di training formal HMI LK1, LK2, LK3.